Oke, ini udah jalan ya? Ya, sip. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Huriken di sini. Jadi, pada video kali ini, gue mungkin pengen bikin video mengenai masukan buat tugas besar Metnom teman-teman semua karena gue lihat tampaknya kayak banyak yang nanya kayak ini gimana sih caranya gitu kan ngerjain optimasi ini gitu. Jadi, dari banyaknya pertanyaan itu, jadinya gue rasa gue perlu untuk membuat video ini biar mungkin barangkali bisa membantu teman-teman semua gitu ya dalam memahami eh, dan untuk mengerjakan tugas besar optimasi ini. Oke, jadi mungkin kita awal-awal kita harus tahu dulu bahwa metode optimasi itu ada banyak ya. Jadi ada di sini ada yang constraint ya. Constraint itu artinya ada batasnya. Eh, jadi dia tuh mengoptimasi sesuatu yang di sini tuh ada titik kritisnya atau ada batasnya. Contohnya misalkan kalau kayak kita kayak misalkan apa ya? Misalkan kita mau bikin suatu meja gitu ya. Kita buat bikin meja itu misalkan terdiri ada kayunya berapa, punya persediaan berapa gitu kan. Terus habis itu ada pakunya berapa gitu. Nah, itu kan kayu, paku itu kan semuanya terbatas ya. Ada stoknya gitu loh. Ada kayak batas stok untuk yang dimiliki oleh si pengrajin ini. Nah, itu masuknya yang terbatas ya. Constraint ada batasnya. Nah, ini maksudnya ada inequality sama quality itu maksudnya apa? Jadi kalau inequality itu kalau dulu waktu pas kita belajar di mana? Di program linear, itu kan misalkan kita kayak punya apa? Di sini ada X ini Y gitu ya. Ini misalkan model A, ini model B, ya. Terus misalkan di sini kita punya katakanlah ada 2x 3y misalkan. Terus misalkan di sini ada 5x 2y misalkan. Di sini 12, terus ini katakanlah eh, 15 gitu. Maka ini kan jadi 2x plus 3y, katakanlah kalau ini persediaan ya, ini stoknya gitu ya. Ini kan berarti kan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12 gitu ya. Terus kalau yang bawah juga yang model B berarti 5x plus 2y kurang dari sama dengan 15 kayak gitu. Nah, ini kayak gini nih baru disebutnya sebagai inequality gitu ya. Jadi kayak eh, bisa aja pemakaiannya sampai misalkan kalau ini 12 ini maksudnya 12 kayu ya misalkan ya unit kayu entah itu pakai unit apa. Misalkan 15 ini 15 15 pack untuk yang akunya gitu misalkan gitu. Jadi ini tuh ada batasan-batasannya bisa dipakai sampai 12 ke 12 kayunya atau bisa pakai sampai 15 pack kayunya tapi nggak harus segini gitu. Itu yang dimaksud dengan inequality constraint. Nah, kalau yang constraint equality ini gue juga masih belum paham, tapi kayaknya kalau menurut gue sih lebih kayak kasus-kasus yang kayak kimia gitu loh. Jadi kayak eh dulu-dulu misalkan kita punya apa ada NaOH gitu, ditambah ada misalkan HCl gitu, terus terbentuk jadi ada NaCl plus H2O gitu. Ini kan katakanlah udah gram-gramnya tuh udah pas gitu, bisa atau molnya udah pas gitu. Misalkan ini 2 mol, ini 2 mol gitu. Jadi ini hasilnya juga ini 2 2 2, terus dikurang gitu kan. Nah, ini jadi dia tuh udah ada exact value-nya. Jadi kayak gak mungkin 2 mol NaOH dan 2 mol HCl ini hasilnya bukan segini gitu. Nah, itu menurut gua masuk ke dalam equality gitu. Untuk kasus-kasus kimia. Kalau yang inequality ini kalau menurut gua lebih ke kasus yang kayak warehouse gitu ya, warehousing. Nah, gitu. Kemudian untuk yang single variable sebenarnya iya, ini gue pengen nyaranin ke teman-teman untuk lebih memakai golden section sebenarnya ya, mengarahkan ke sini. Kenapa? Karena permasalahan yang ada di golden section ini banyak banget di engineering. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi gini, eh, ini kan bahasanya apa? Di sini dia unconstrained ya. Unconstrained itu kan artinya tanpa batas, ya, nggak ada batasan. Di sini single variable, jadi apa ya? Jauh lebih mudah untuk kita berfokus pada satu variabel aja gitu, dan juga tidak memiliki batasan. Maksudnya tidak memiliki batasan, misalnya gimana sih? Let's say
kita berbicara mengenai rivet ya. Mengenai rivet. Eh, Rivetnya itu kita tuh mau mengoptimasi diameternya ya untuk kekuatan tertentu. Misalkan kita dapat permintaan kekuatan sampai berapa strength itu sampai berapa megapascal gitu. Maka diameter yang paling optimal tuh berapa kan gitu ya? Kan kalau biasa di permek kan gitu, yang dicari diameter yang paling optimal. Nah, kalau kita lihat di katalog ya, itu kan kita nggak, maksudnya dalam artian kita nggak ada batasan mau pakai diameter kecil kah atau makin besar atau segala macam itu kita asumsikan nggak ada batasan karena nggak ada yang ngelarang juga gitu kita pakai diameter yang gedean gitu kan gitu. Jadi kayak itu masuknya ke unconstrained gitu. Nah, jadi eh berkaitan dengan hal itu dengan golden section, jadi ini juga merujuk kepada contoh kasus yang mau gue saranin juga. Jadi kayak ketimbang kita pakai yang kayak termodinamik ya, misalkan kayak mungkin bahas energi atau bahas mekanika fluida gitu yang mungkin eh, agak sulit gitu untuk kita nangkep ya, misalkan kayak ya pokoknya gitulah. Kan kalau per Mac itu kan kita cuma berbicara diameter ya. Nah, teman-teman buat nyari informasi diameter atau nyari informasi mengenai kekuatan-kekuatan lainnya, mechanical properties ya, itu menurut gue jauh lebih mudah sih gitu dibandingkan kalau kita sampai berbahas mengenai fluid properties dan lain-lain gitu, yang mungkin datanya agak sulit. Maksudnya kayak eh, soalnya ujung-ujungnya kita membutuhkan data yang cukup banyak gitu untuk membuat sebuah array gitu. Jadi itu agak sulit kalau kita eh, berbicara hal yang mungkin agak luas gitu. Gitu sih. Jadi kalau menurut gue sih Kurme ini ladang ladang banget ya. Ladang kita nyari judul gitu. Jadi let's say gini, katakanlah eh, tujuan kita tuh mau nyari efisiensi, efisiensi rivet. Kan kita mau nyari ya efisiensi yang paling optimal, yang paling mungkin untuk desain desain tertentu gitu. Nah, kan gini ya, efisiensi mungkin kita emang iya sih pengen efisiensi yang paling gede gitu. Tapi sebesar-besarnya efisiensi tetap nggak mungkin misalkan kayak mentok sampai 80% gitu. Dan nggak bisa lebih lebih bagus lagi dari itu. Nah, jadi kita mau mencari nih efisiensi 80%, let's say ya, cuman example aja. Efisiensi 80% itu bisa dicapai dengan diameter rivet seberapa. Nah, gitu. Jadi kasus-kasusnya tuh seperti itu. Nah, misalkan misalkan ini gue nggak usah cari list of PT, PS, dan PC. Misalkan gue cuma ngambil PS-nya aja nih ya. Misalkan gue ngambil PS-nya aja nih, gue snap tool dulu. Ini gue snap tool. Cek sini. Ya. Terus PS itu rumusnya adalah mana ya? Mau ngambil yang ini aja deh. Cuma buat penyederhanaan aja. Ya begini. Nah, ini kan kalau kita misalkan aplikasikan PS-nya gitu ya, berarti kan ini efisiensinya itu menjadi pi per 4 R atau D kuadrat gitu per PT. Nah, ini katakanlah mechanical katakanlah semuanya udah diketahui. Jadi kita membuat permasalahannya itu kita kunci gimana caranya biar dia udah kita ketahui. Katakanlah kita misal milih aluminium 161 misalkan ya. Yang mana udah ada properties-properties gitu lah, ada elastisitas dan apa gitu ya. Nah, itu kita cari ya ininya eh, sigmanya, terus ini juga taunya juga dicari. Ini untuk N-nya juga diketahui sesuai desain ya, diketahui berdasarkan desain. Ini pitch juga berdasarkan desain, desain yang teman-teman ajukan gitu ya di model model observasi kali ini gitu. T-nya juga begitu, sesuai desain. Sehingga kita menyisakan variabel yang masih belum diketahui adalah ini. Tinggal D ini aja. Sehingga katakanlah semua yang orange ini, yang gua bulletin orange ini, katakanlah gua anggap sebagai konstanta, sehingga bisa gue sebagai sorry, sebagai eta C
D kuadrat. Misalkan gue sederhanakan kayak gitu. Nah, jadi dengan persamaan ini berarti kayak kita tuh bikin persamaan bahwa eta itu adalah fungsi dari D, yang mana itu adalah CD kuadrat. Nah, ini nanti persamaan eta inilah yang kita pakai sebagai ini sebagai Y-nya, D-nya ini sebagai X-nya. Nah, udah tuh. Dan begitu eh teman-teman bisa langsung ini kan C-nya kan pasti kan dicari dulu kan ya, dicari dulu dari proses perhitungan ini. Nanti masukin aja dah persamaan ini semua ke transaction. Section. Nah, setelah ini berarti kalau kita udah dapat persamaannya, sekarang kita perlu tahu nih sebenarnya golden section tuh cara mainnya gimana sih, aturan mainnya. Jadi golden section itu pertama hal yang menarik dari dia tuh dia punya rasio unik ya, rasio golden di mana dia itu adalah R sama dengan akar 5 min 1 bagi itu sekitar 0,61803 sekian gitu ya. Kemudian di sini ada D ya, D yang merupakan jarak seperti ini. Jadi kalau dari B ke X1 itu jaraknya D dan A ke X2 itu jaraknya D seperti itu. Ya. Jadi kayak saling saling apa? Memberikan jarak itu. Kemudian ini untuk langkah-langkahnya. Jadi pertama kita bikin initial guess ya atau bukan initial guess juga ya. Lebih tepatnya kayak batasan-batasan. Nah, tadi kan karena gue udah bilang ya bahwa X untuk domainnya ini adalah X itu sama dengan diameter, maka kita cari rivet ya. Tebakan kita rivetnya itu kira-kira uh, seminimalnya itu berapa sih gitu. Kita nebak gitu. Tapi bukan nebak asal ya, tapi tetap kita cek katalog. Ini kira-kira diameter paling minimumnya itu berapa. Kemudian untuk yang di sisi ini juga kita pasang diameter maksimum itu kira-kira berapa. Ini mungkin ya gitu diameter ya, ini bukan D, ini beda. Tuh gue bedain dah. D gede gitu. Ya. Gitu. Jadi ya tadi kita cari A-nya itu berdasarkan diameter minimum yang paling memungkinkan, nggak kecil-kecil banget ya. Dan juga D maksimum yang paling memungkinkan, nggak gede-gede banget juga gitu. Ini cuma buat sebagai tebakan awal. Nah, selanjutnya setelah kita udah memutuskan A-nya siapa, B-nya siapa, kita kalkulasikan FA dan FB-nya ya. Nah, kalau kita lihat di kasus ini katakanlah FA-nya berarti jadi 26, FB-nya jadi 38. Oke. Kemudian tadi dengan menggunakan D yang ini nih, yang ini ada R-nya, terus itu kita yaudah karena kita udah nentuin, kita bikin nih R-nya masukin ke sini, B-nya cari apa, B dikurang A dicari, terus itu udah deh bikin deh ini X1-nya B dikurang D, X2-nya itu adalah A ditambah D ya. Tadi kan FA FB udah dicari, terus kemudian kita tentukan midpoint-nya. Oh ya, baru ada di sini ya. Ya, tentukan midpoint-nya dengan cara ini ya tadi nih, yang X1 B dikurang D, X2 A tambah D gitu ya. Nah, dan setelah kita udah dapat F1 F2-nya, nah kita bandingkan di antara Fx1 sama F2 Fx2 ini kira-kira siapa yang lebih besar. Kalau yang lebih besar itu yang Fx1, berarti poin selanjutnya yang jadi batasan adalah A dan X2. Maksudnya apa? Jadi A itu tetap jadi A, X2-nya jadi B gitu. Selanjutnya kalau kita punya ternyata Fx1 itu lebih kecil dari Fx2, maka si X1-nya menjadi A yang berikutnya, atau di sini A2 kan A1. Ini menjadi A2-nya dan ini menjadi B2-nya. Seperti itu. Jadi kayak kita tuh mengupdate boundary-nya. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau misalkan Fx1 kurang dari Fx2, maka X1-nya menjadi A yang baru, jadi A2 gitu. Sementara untuk X2-nya yang lama itu menjadi X1 gitu. Dan B lama tetap ya. B menjadi B2 dan 7 tetap. Kurang lebih gitu. Terus kalau sudah seperti ini kita oh ya,
kalau semisal ternyata yang terjadi kebalikannya, bukan yang ini, katakanlah masih yang kita katakanlah seperti ini. Nah, ini maka seperti apa? Jadi kalau itu yang terjadi, sorry, kalau itu yang terjadi, berarti kalau fx1 lebih dari fx2, maka yang jadi A-nya itu tadi apa, berapa? Sebentar. A1 jadi A2, X2 jadi B. Oke. Yang A1, yang A1-nya jadi A2, yang X2-nya jadi B2. Kemudian X1-nya ini jadi X2. Selanjutnya nanti baru kita cari lagi X1 yang baru. Nah, X1-nya didapat dari untuk X2-nya didapat dari mana? X2-nya tinggal kita cari ulang lagi D itu berapa dari R, B2 dikurangi A2 itu berapa gitu ya untuk yang D2. Nanti kemudian yang untuk X1 yang baru itu adalah hasil dari A2 ditambah D2 gitu. Dapetin yang baru gitu. Gitu terus selanjutnya proses iterasinya kita kita ulangi terus sampai konvergen. Konvergen itu ya katakanlah antara let's say ya, let's say untuk F yang sebelumnya katakanlah gini. Katakanlah sebelumnya kita dapat segini. Terus yang kedua di sini. Nah, ini kan jaraknya dikit ya. Nah, itu katakanlah antara F yang sebelum sebelum yang F sesudah gitu ya. Ini kita cari absolutnya katakanlah kurang dari katakanlah 0,001 lah, ini misal aja. Nah, ini kan kalau udah kayak begini kan berarti kan tandanya udah makin konvergen ya. Kalau misalkan F-nya tuh udah berubahnya udah dikit-dikit terus gitu perubahannya. Nah, kalau udah kayak gini udah konvergen gitu. Kalau udah konvergen ya berarti itu hasilnya gitu. Hasilnya maksudnya kita menggunakan X yang konvergennya gitu. Gitu mungkin penjelasan dari gue. Buat ide tadi balik lagi yang ada di Kurmi banyak banget sumpah. Ini kalau misalkan gue maju ke 523 katakanlah. Ini kan bahas tentang SAF ya. Nah, ini juga SAF nih kan bisa teman-teman ambil dari contoh soalnya. Misalkan kayak udah ada nih rumus kayak begini gitu kan. Terus eh, kira-kira gimana cara nyari D maksimumnya gitu. Itu kurang lebih kayak gitu juga. Gitu. Jadi pokoknya dicari-cari cara dari example-example ini gimana caranya kita tuh bisa dapetin D maksimum gitu. Jadi ntar teman-teman untuk kayak pengolahan datanya gitu-gitu mungkin ya bisa bisa aja sih di Excel aja gitu. Di Excel diolahnya gitu. Misalkan kayak nentuin maksimum minimumnya dan lain-lain gitu ya. Terus setelah itu baru untuk pengolahan optimasinya atau golden section itu baru boleh Sabi pakai Modelica atau Python ya. Gitu. Mungkin kurang lebih gitu aja sih yang bisa sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Bingung kan Sabi udah ditanya di kolom. Terima kasih. Assalamualaikum.